الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. Semua Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang hadir pasti mencintai Nabi Muhammad. Saya yakin dan tidak diragukan cintaan jamaah kepada Nabi Muhammad. Tapi bukan itu yang saya harapkan, bukan itu yang saya tunggu. Yang saya harapkan bagaimana Nabi Muhammad mencintai kita. Kalau Nabi Muhammad mencintai kita, berarti ibu-ibu selamat dunia akhirat. Terjamin dapat syafaat Nabi Muhammad. Terjamin husnul khatimah. Terjamin menjadi ahli surga. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad mencintai seorang ahli neraka. Tidak mungkin Nabi Muhammad mencintai seorang yang su'ul khatimah. Kita aja membayangkan sudah merasa tersentuh hati kita. Ini baru hayalan saja. Bahkan sebagian besar yang menangis. Yang saya bayangkan kira-kira gimana Mu'adz radhiyallahu anhu itu sendiri. Dia bukan menghayalkan atau membayangkan. Dia langsung bertemu dan langsung mendengar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Hei Mu'adz, aku mencintaimu. Bagi Mu'adz radhiyallahu anhu, dengan ucapan ini, saya yakin dia tidak pernah merasa bergembira sebagaimana saat dia mendengar ucapan Nabi Muhammad kepadanya. Dan termasuk Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat yang paling mengerti perbedaan antara halal dan haram. Sampai Rasulullah berkata, kalau ada ingin tahu perbedaan halal yang haram mana yang halal, mana yang haram, kan ialah Mu'adz radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua bisa bergabung bersama Nabi Muhammad di hari kiamat. Menatap wajahnya, bisa kita menghantarkan orang tua bertemu dengan beliau sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar duluan masuk Islam sebelum orang tuanya. Berjuangan lama baru dia bisa mendapatkan orang tuanya menerima Islam. Ketika orang tua berkenan menerima Islam dan ingin mengucapkan kalimat syahadat, Sayyidina Abu Bakar berkata, ayo saya bawamu kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat Sayyidina Abu Bakar aja lebih tua daripada Rasulullah dari segi umur. Tapi coba bayangkan, kira kalau Sayyidina Abu Bakar lebih tua, apalagi bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa bapaknya atau orang tuanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW langsung berdiri dan berkata, hei Abu Bakar, kenapa tak kasih tahu kami biar kami yang datangi orang tuamu? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Kamu jauh lebih mulia untuk didatangi daripada orang tua saya. Coba betapa Nabi Muhammad mencintai, Sayyidina Abu Bakar mencintai Nabi Muhammad lebih daripada orang tuanya. Walaupun orang tuanya sakit-sakitan, cukup tua, cukup usia, tetapi tetap dia membawakan orang tuanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad justru meminta
Coba kalau Anda kasih tahu kami yang datang. Tidak apa-apa, kami datang. Itulah tawadhu Nabi Muhammad SAW. Belum lagi cintaan Rasulullah SAW kepada Siti Khadijah. Jangan kepada Siti Khadijah sendiri, bermulia akhlaknya Nabi Muhammad. Bersama kawan-kawannya, teman-temannya, Siti Khadijah, Rasulullah SAW sangat luar biasa mulia akhlaknya. Demi cintaannya kepada Siti Khadijah. Sampai pernah satu saat Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah didatangi malaikat Jibril. Rasulullah SAW berpisah sebentar, sesaat bersama malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berkata, itu Khadijah ya? Kata Rasulullah SAW, ya Khadijah, istriku. Sesudah Rasulullah SAW menerima wahyu, malaikat Jibril menyampaikan, mohon ya Rasulullah, titip salam aku kepada Khadijah. Malaikat Jibril kirim salam kepada Siti Khadijah. Betapa mulianya Siti Khadijah. Pertama wanita yang memperjuangkan Islam di saat pertama wahyu turun. Pertama wanita yang menghabiskan hartanya untuk menolong Islam dan menolong Rasulullah SAW. Dan sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama berkata, kalau bukan perjuangan Siti Khadijah, kita tidak bisa kenal Islam. Fantas dapat titipan salam dari malaikat Jibril. Rasulullah ketika mendengar ada kirim salam dari malaikat Jibril, Rasulullah SAW sendiri merasa gembira, merasa bahagia. Istriku dapat perhatian. Sampai malaikat Jibril melihat Rasulullah SAW, terlihat kegembiraannya dan kesenangannya di wajahnya. Sambil malaikat menyampaikan, senang dengan penyampaian atau titipan salam kepada Siti Khadijah. Ini ada berita lagi. Sampaikan salam kepada Siti Khadijah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Khadijah radhiyallahu anha, dia menyampaikan ada kirim salam dari malaikat Jibril. Dia langsung bergembira, bersenang. Ini belum diucapkan ada salam dari Allah. Ini baru dari malaikat Jibril sudah dia bahagia. Kata Rasulullah SAW, ada lagi. Ada kirim atau titipan salam dari Allah untukmu. Langsung nangis Siti Khadijah. Betapa mulianya seorang yang mendampingi Rasulullah SAW. Belum lagi cerita cinta Nabi Muhammad kepada Aisyah radhiyallahu anha. Betapa luar biasa cintaan Nabi Muhammad SAW. Menurut saya, cintaan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah itu menjadi pelajaran bagi setiap generasi. Cinta sejati, cinta yang tulus, cinta yang ikhlas. Setiap saya baca kisah-kisah cintaan Rasulullah kepada Siti Aisyah, kita masih jauh. Masih jauh. Bukan manusia yang biasa yang bisa memuliakan seorang istri. Apalagi istrinya memiliki keturunan, memiliki anak-anak. Itulah cintaan yang mengantarkan kata sakinah, mawaddah, warahmah.
cintaan yang abadi, cintaan yang hakiki, yang kita semua mengharapkan. Bukan hanya cintaan suami kepada isteri atau cintaan isteri kepada suami. Bahkan kita harap lebih daripada itu semua. Walaupun ini menjadi salah satu langkah kita mencintai seorang karena Allah, bukan karena kelebihannya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Yang membuat cintaan kita hakiki adalah karena cintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku cinta isteri karena Allah, aku mencintai anak-anakku karena Allah. Itu yang membuat saya menjaga cintaan itu menjadi abadi. Sampai kita akan datang satu saat, kalau kita bisa menjaga cintaan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan datang satu saat kita mendengar berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa berita gembira dari Allah bagi orang yang mencintai sesama karena Allah? Apa itu orang tua kita? Apa itu keturunan kita? Apa itu suami kita, istri kita? Inna Allah idza ahabba 'abdan nada malaika Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah tidak mungkin bisa mencintai kita sebelum ada bukti cintaan kita, segala cintaan kita karena Allah. Istilahnya, mesti kita memiliki cintaan yang menarik perhatian. Seolah-olah kita berkata, ya Allah, lihatlah aku ini. Aku orang hamba yang mencintaimu, mencintai Rasulmu, mencintai suamiku, mencintai anakku, mencintai agama, mencintai salat, mencintai ibadah, mencintai Quran. Semua cintaan ini karenamu ya Allah. Bukan hanya ucapannya, tapi perilaku kita akan dapat balasan dari Allah. Kalau Allah mencintai seorang, Allah panggil malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril, aku mencintai fulan bin fulan, atau fulana binti fulan. Aku mencintai dia. Cintailah dia. Malaikat Jibril ikut mencintai dia. Kalau malaikat Jibril sudah mencintai orang tersebut, dia menyampaikan kepada malaikat dan seluruh makhluk yang ada di langit. Yang kita tidak tahu berapa jumlah besarnya jumlah malaikatnya, berapa nabi-nabi dan rasul yang ada di alam yang kita tidak tahu. Malaikat itu menyampaikan. Hei penduduk langit, ahlus sama, ahli langit, Allah mencintai fulan bin fulan, fulana binti fulan, dan aku mencintai mereka. Cintailah kalian terhadap mereka. Disitulah dicintai oleh semua yang ada di langit. Allah mencintainya, malaikat Jibril mencintainya, dan semua hamba-hamba Allah yang ada di langit mencintai. Selepas itu, apa yang akan terjadi? Kalau ahli langit mencintai kita, akan Allah wujudkan al-qabul di muka bumi. Kemanapun kita berada, disayangi orang, disenangi orang, dihormati orang, dimuliakan orang, dimanapun kita berada, biarpun kita ke negeri asing. Dan kadang-kadang kita di salah satu tempat, misal lagi jalan sama keluarga, mungkin di tanah suci, lagi umrah atau haji, atau lagi di satu tempat, misal lagi jalan-jalan kemana, ada satu kejadian, tiba-tiba ada orang kita tidak kenal datang menolong kita,
menurusi kita, menantarkan kita. Itu bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Mudah-mudahan menjadi tanda Allah mencintai kita. Makanya Allah menghantarkan orang yang mampu menolong kita. Banyak yang terjadi di muka bumi ini, ada tanda-tandanya, tapi tidak semua bisa mengerti tanda-tanda itu. Ketika pun kita memiliki kesalahan, memiliki kekurangan, dan kita mendapatkan ujian, jangan ada yang merasa Allah tidak mencintai saya lagi karena saya terus ujian, habis ujian, ujian lagi, selesai dari ujian, jatuh kepada ujian lagi. Justru itu tanda Allah masih peduli kepada kita. Yang Allah tidak pedulikan orang yang tidak pernah Allah perhatikan, menjadikan hidupnya sia-sia, menjadikan hidupnya sengsara, tidak pernah diuji, dibiarkan begitu saja. Dalam keadaan senang dibiarkan, dalam keadaan apa dibiarkan sama Allah SWT. Itu yang paling bahaya. Tapi ketika kita diuji, justru tanda itu Allah masih ingat sama kita. Allah masih ingin memberikan teguran, tapi dengan cara Allah, supaya kita bisa muhasabah diri, bisa lebih dekat. Barangkali selama ini kita lebih tergantung kepada makhluk. Allah ingin melihat kebaikan kita. Kita orang yang baik, orang yang mulia, tetapi kok kenapa selama ini masih tergantung dengan makhluk? Allah kasih ujian supaya ujung-ujungnya apa? Yang anda sebutkan bukan hei fulan, fulana, tolonglah aku, tapi tidak. Akan datang satu saat yang keluar dari hati dan ucapan lidah kita, ya Allah, tolonglah aku. Itu bisikan yang istimewa karena keluar dari tulus hati kita, ikhlas, dan itulah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semakin mulia cintaan kita kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang baik, kebaikan, perjuangan kepada Islam, kepada amal salih, kepada amal jariyah, kepada Al-Quran, kepada tahajud, kepada salat duha, kepada puasa sunnah, silatul rahim. Cintailah amal kebaikan, bukan karena diperintahkan, tapi kita mau melakukannya karena aku cinta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita aja dekat sama raja, atau sama orang pejabat tinggi, atau sama orang yang mulia, kita merasa berbahagia. Gimana kalau kira-kira kita menjadi orang yang dekat sama Allah? Berarti doa kita diijabah, hajat kita dikabulkan, masalah kita diangkat, apapun yang kita hadapi akan disisihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita termasuk golongan yang dicintai Allah. Dan mungkin Allah mencintai seorang, tapi Allah membiarkan begitu saja. Makanya ketika saya bersalawat, kapan saja, bebas waktunya. Saya ingat selalu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, akan dibalas oleh Allah 10 kali rahmat. Betapa kita sangat membutuhkan rahmat dari Allah. Tahu tak rahmat? Apa? Kasih sayang. Mau gak disayangi sama Allah? Balbaniyalah salawat. Saya tidak menemukan amal saleh, apa itu baca Quran, apa itu tahajud,
apa itu puasa, apa itu amal jariah, banyak macam-macam amal saleh kan. Saya tidak pernah menemukan amal saleh yang lebih istimewa menjaminkan kasih sayangnya Allah kepada kita berlipat ganda selain salawat kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak salawat, semakin tercurah banyak kasih sayangnya Allah kepada kita. Belum lagi kita terjamin dapat syafaat Nabi Muhammad. Belum lagi nama kita dikenal Nabi Muhammad, khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Semakin banyak salawat kita, karena itu permintaan Nabi Muhammad, berbanyaklah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat, karena salawat kalian malam Jumat dan hari Jumat Allah hantarkanlah kepada aku. Berarti kalau ada malaikat yang membawa salawat kita, karena begitu banyak salawat kita kepada Rasulullah, pasti Rasul kenal sama kita. Karena tidak mungkin malaikat berkata, ini salawat dari Indonesia. Pasti malaikat berkata, ya Rasulullah, ini salawat fulana binti fulan. Jadi nama kita dikenal sama Rasul. Kalau nama kita dikenal sama Rasul, jangan khawatir. Nanti Rasul bakal cari kita nanti di hari kiamat. Karena dia sering mendengar nama kita. Sering. Kenapa dia sering dengar nama kita? Karena malaikat Jibril sering mendengar salawat kita, dan malaikat Jibril yang membawa nama kita kepada Rasulullah SAW. Makanya jamaah sekalian, jangan merasa bosan bersalawat. Sepanjang waktu, sepanjang saat, salawat menjaminkan husnul khatimah. Salawat menjaminkan rahmat dari Allah. Salawat menjaminkan syafaat. Salawat menjaminkan selamat dari kematian buruk. Salawat menjaminkan selamat dari kematian mendadak. Salawat menjaminkan selamat dari kecelakaan. Salawat menjaminkan terkabul hajat kita. Salawat menjaminkan kita dekat posisi kita sama Rasulullah nanti di hari kiamat. Salawat kita semakin banyak besar pahalanya di sisi Allah. Diangkat derajat kita, dihapuskan dosa, terkabul hajat, terjamin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap saya melakukan amalan, saya selalu rasakan ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berpakaian baju dalam maupun baju di luar, saya selalu gunakan tangan yang kanan dulu baru. Kenapa? Sunnah. Terus ada lagi? Karena boleh. Terus apa alasan lagi? Karena diperintahkan. Karena setiap kebaikan dimulai pakai kanan. Ada lagi? Saya harap mulai hari ini rubah pikiran itu semua. Bukan karena kanan itu sesuatu kebaikan. Segala kebaikan kita mulai pakai tangan kanan. Bukan karena itu sunnah. Bukan karena itu dianjurkan atau diajarkan. Bukan karena itu diperintahkan. Tapi jadikan, kenapa saya melakukan ini? Karena saya ingin meniru Nabi Muhammad. Rasakan itu. Bukan karena sunnah, bukan karena wajib, bukan karena diperintahkan, bukan karena segala sesuatu yang baik dimulai dengan tangan kanan. Tapi kita mau seperti ini karena saya ingin meniru Nabi Muhammad. Kenapa saya berpakaian pakai tangan kanan dulu baru yang kiri? Saya ingin meniru Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad seperti itu. Kalau saya makan pakai tangan kanan, kenapa? Karena saya ingin meniru Nabi Muhammad. Kalau saya mandi, kenapa saya siram air ke sebelah kanan dulu?
baru ke sebelah kiri, baru ke seluruh badan. Walaupun Anda di bawah syawar ketika mandi, tolong jangan langsung di atas kepalanya, tapi mulai dari biar ke airnya kena ke sebelah kanan, baru geser lagi ke sebelah kiri, baru seluruh badan. Kenapa saya melakukan ini? Karena Nabi ingin meniru Nabi Muhammad. Kalau saya tidur, saya letakkan berbaring ke sebelah kanan dan meletakkan tangan saya di bawah. Itu buat apa? Saya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Saya masuk masjid, membawa kaki yang kanan dulu, baru yang kiri. Kalau saya keluar masjid, kiri yang dulu, baru yang. Kenapa saya melakukan ini? Ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, bukan karena itu sunnah, bukan karena itu dianjurkan, bukan karena itu sesuatu yang baik, atau segala sesuatu yang baik dimulai dengan kanan, tapi saya melakukan ini semua karena ingin meniru Nabi Muhammad. Kos kaki juga berarti kita bisa membawa Nabi Muhammad dalam segala aktivitas kita, walaupun hanya sebatas pakai kos kaki. Saya ingat kanan yang dulu baru yang kiri, karena saya ingin meniru Nabi Muhammad. Bagi sandal, bagi sepatunya, kanan yang dulu baru yang ingin meniru Nabi. Bahkan termasuk anak-anak kita. Biasanya kalau kita memberi sesuatu kepada anak kita, namanya anak-anak, kadang-kadang dia menunjukkan tangan yang kiri. Apa itu, permen atau apa makanan, apa sajalah. Betul? Sering terjadi itu, anak-anak selalu menggunakan tangan yang kiri. Dan kita berkata apa? Mana tangan yang manis? Betul? Atau mana tangan yang bagus? Mana tangan yang baik? Boleh nggak kita rubahkan istilah mulai hari ini? Kalau anak kita mau ambil sesuatu, kita berkata, mana tangan yang dicintai Nabi Muhammad? Mana yang dicintai Nabi Muhammad? Supaya dari kecil dia tertanam meniru Nabi Muhammad dalam segala hal. Walaupun dia masih anak-anak tidak tahu apa itu Nabi Muhammad, tidak apa-apa. Kita ajarin, kita kuatkan hubungan batinnya, hatinya, hubungan baik sama Nabi Muhammad. Semakin dia dewasa, semakin dia besar, dia akan tahu segala perilakunya dia ternyata meniru Nabi Muhammad. Dia akan pasti mencari tahu siapa ini Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad adalah teladanku. Kira-kira bisa? Ibu jamaah sekalian, kalau bisa ibu bertahan dan menjaga, ingin meniru Nabi Muhammad, ingin meniru Nabi Muhammad, ingin meniru Nabi Muhammad, dan kita bisa menjalani ibadah ini dengan perasaan ini selama 1 minggu, insya Allah ibu-ibu akan merasa jauh lebih indah hubungan batin kita sama Rasulullah. Akan terasa ketika kita bersalawat, ya Allah, selama ini saya salawat, tapi kok kali ini kok rasanya beda. Karena sudah ada ruh kita yang bersambung dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mau ruhnya langsung bersambung kepada Rasulullah? Siapa yang tidak mau nyawanya, batinnya, hatinya bersama Rasulullah SAW? Makanya kita wujudkan Rasulullah dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, kemanapun kita pergi. Apalagi melalui banyak salawat. Saya akhiri satu cerita. Betapa Nabi Muhammad tidak pernah lupa sama kita. Walaupun dia di posisi sangat istimewa, kadang-kadang keistimewaan yang kita dapat membuat kita lupa diri, jangankan lupa orang lain.
ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dibawa oleh malaikat Jibril, menembuskan 7 langit, lapisan langit 1, 2, 3 sampai 7. Di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim, bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Ka'bahnya langit. Karena ada Ka'bah di langit, ada Ka'bah di bumi. Dan posisi Ka'bah di langit sama persis di atas Ka'bah yang di bumi. Dan di Ka'bah yang langit ini yang ditawafi oleh malaikat. Sekali tawaf 70,000 malaikat. Nabi Ibrahim bersandar kepada Baitul Ma'mur. Nabi Muhammad melihat. Dan setiap 70,000 malaikat selesai tawaf, bergiliran kan, ada malaikat lain. Mereka geser, malaikat 70,000 lagi malaikat baru tawaf. Yang sudah tawaf pertama menunggu gilirannya, kata Nabi Muhammad SAW, yang sudah bertawaf tidak berkesempatan lagi tawaf lagi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat menunggu gilirannya. Kenapa? Itu menunjukkan tanda apa? Tandanya, jangankan jutaan malaikat, miliaran malaikat yang sedang tawaf. Semuanya bertasbih, tahmid, tahlil, takbir. Disitulah malaikat Jibril hantar Nabi Muhammad SAW dan menyuruh Nabi Muhammad naik. Saya tidak bisa lanjut lagi naik. Kalau saya naik akan terbakar karena sudah berbatasan dengan cahaya Allah. Saya tidak bisa naik, kata malaikat Jibril. Tapi wahai Nabi Muhammad, kamu diizinkan untuk naik. Nabi Muhammad naik. Disitulah tercampur Nabi Muhammad, cahayanya Allah dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah di posisi yang paling istimewa, yang disebutkan Al-Maqamul Mahmud, yang tidak boleh didapati oleh selain Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW minta didoakan. Coba, bukan kita aja minta Nabi Muhammad mendoakan kita, kita juga minta Nabi Muhammad mendoakan. Nabi Muhammad minta, doakan saya. Kok Nabi Muhammad minta kita doakan? Dari mana kok bisa kita? Kita kan hamba biasa. Kok mana Nabi Muhammad minta kita doakan supaya dia tetap diberikan ke makam mahmud, darajat yang teristimewa nanti di hari kiamat. Apa doanya? Doa setelah azan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal terus والدرجة العالية الرفيعة وابعثه itu dia وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Berarti Nabi Muhammad meminta doa kita. Makanya setiap saya dengar azan, saya tidak mau berkomunikasi kepada siapapun. Sampai istri saya sudah terbiasa, ketika mendengar azan tidak bisa diajak bicara. Sudah tahu, saya harus mendengar karena ada titipan Nabi Muhammad minta kita doakan. Dan saya mau menjadi orang yang berkenan mendoakan Nabi Muhammad. Walaupun saya tidak fantas, tapi karena itu permintaan. Kenapa saya melakukan ini? Bukan saya merasa diri lebih baik, tetapi karena saya ingin memenuhi permintaan Nabi Muhammad SAW. Coba 5 kali kita mendoakan Nabi Muhammad. Coba kalau kita termasuk orang yang istiqamah mendoakan Nabi Muhammad setiap habis azan, kira-kira dikenal gak Nabi Muhammad? Pasti dikenal. Makanya banyak orang menganggap ini memang doa biasa, kita semua hafal. Tapi pernah nggak kita bawa perasaannya Nabi Muhammad yang minta kita doakan?
Sallallahu liyal wasilah. Memohon kepada Allah untuk aku wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah darajat yang tertinggi di sisi Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Kan disebutkan dalam doa al-wasilata wal-fadilah. Ketika Nabi Muhammad sudah sampai dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad ingin menyampaikan salam. Kalau kita bertemu sesuatu atau menghadap seorang, kita pasti menurut, apalagi kita yang datang kan. Kita datang ke rumah seorang, kita bilang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sering kadang-kadang ada orang jamaah datang. Saya kebetulan misal lagi di ruang bawah, terus ada orang datang, Assalamualaikum. Saya tak jawab. Apa itu Assalamualaikum? Assalamualaikum. Saya tak jawab. Dia perhatikan saya ada. Dia lebih parah itu, yang saya menganggap hal itu tidak sopan. Misal kalau kita di depan rumah, ada jendela terbuka, kita nitip. Assalamualaikum. Tak jawab, padahal dia ada di sini. Kok tak jawab-jawab? Memang saya tidak jawab, karena itu tidak sopan. Itu bukan akhlak orang mukmin. Islam mengajarkan kalau kita datang ke rumah orang, tutup pintunya, geser dari depan pintu. Kenapa kita geser kanan atau kiri? Karena Islam mengajarkan seandainya dia buka pintu, jangan sambil mata kita membuka aurat pintunya atau rumahnya. Makanya disuruh geser ke kanan atau kiri. Udah kita Masya Allah begitu buka pintu, ada siapa di sini? Panjang matanya. Tidak sopan itu. Juga betapa mulianya Islam. Pandangan mata di rumah orang itu kita harus jaga. Tok pintu 3 kali dan ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anak-anak juga diajarin. Akhirnya anak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon hal yang dianggap kecil semacam ini mohon diperhatikan. Karena ucapan salam itu doa. Assalamualaikum. Doa dapat salam, dapat sejahtera, dapat kedamaian, dapat rahmat, dapat berkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi Muhammad menghadap Allah, dia apa yang harus saya seorang pendatang bertemu Allah, apa yang saya ucapkan? Kalau saya bilang Assalamualaikum, Allah Maha Salam. Bagaimana saya mengucapkan Assalamualaikum ya Allah? Allah lah memberi salam. Allah anugerahkan ucapan-ucapan yang istimewa. Nabi Muhammad mengucapkan At-tahiyyatu, As-salawatu, Al-mubarakatu, At-tayyibatu Lillahi Rabbil Alamin. Makanya menjadi tahiyat dalam salat kita. Itu pertama yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah SWT. Karena tidak layak Nabi Muhammad berkata, Ya Allah, Assalamualaikum. Maksudnya apa Assalamualaikum? Karena kepada kita sama manusia boleh, tapi kalau kita sama Allah tidak boleh. Karena Allah Maha memberi salam. Bagaimana kita bilang assalam kepada Allah? Makanya Allah anugerahkan ucapan itu kepada Nabi Muhammad. At-tahiyyatu, salawatu, tayyibatul mubarakat. Terus apa yang Allah jawab? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika saya salat dan membaca tahiyat, saya bisa merasakan berdialog antara Allah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengucap, Allah jawab. Nabi Muhammad berkata, Allah jawab. Indahnya luar biasa tahiyat itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti Allah menganugerahkan sejahtera, kedamaian, salam, rahmat, berkat kepada Nabi Muhammad. Coba,
Nabi Muhammad di saat itu, di tempat yang istimewa, di posisi yang istimewa, di derajat yang tertinggi, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ dia tidak pernah lupa kita. Ketika dia mendengar Allah menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alayka ayyuhan nabiy warahmatullahi wabarakatuh, apa dia berkata? Jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, aku mohon kesejahteraan buat aku dan semua hamba-hamba yang saleh. Malaikat Jibril karena posisinya tidak terlalu jauh mendengar bisikan ini. Ya Allah, betapa Nabi Muhammad sampai ingat hamba-hamba yang saleh. Ya Allah, anugerahkan salam, rahmat, berkat kepada semua hamba-hambamu yang saleh, termasuk malaikat Jibril dan semua. Ketika malaikat Jibril mendengar, fantas malaikat Jibril berkata, layaklah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pertama yang dianjurkan untuk kita baca dalam salat. Tapi ketika kita baca, tolong hayati apa yang terjadi di saat cerita itu. At-tahiyatus salawatu adalah ucapan Nabi Muhammad kepada Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, ucapan Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ucapan dan permohonan Nabi Muhammad kepada Allah untuk dirinya dan hamba-hamba yang tidak pernah mau lupa sama kita. Makanya ketika turun ayat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna, karena pertama fardu salat ada tahiyat, tidak ada salawat, ada tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar, yang disebutkan tahiyat awal. Belum ada Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Sampai turunnya ayat Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Di situ ada perintah, hei orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad dan bersalamlah taslima. Sahabat yang mengerti bahasa Arab, mereka belum bisa mengambil kesimpulan dari makna ayat itu. Mereka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, kami sudah tahu dan kenal salam kepadamu, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi mohon maaf ya Rasulullah, bagaimana salawat kepadamu sebagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nabi Muhammad berkata, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Faham bu? Bisa kira-kira mulai hari ini kita bisa hayati tahiyat, hayati salawat. Segala yang kita jalankan dan kita lakukan selalu ingin meniru Nabi Muhammad. Di antaranya, dalam beberapa bulan ini saya menggerakkan ada kata mut. Mungkin ibu-ibu pernah dengar. Apa itu mut? Saya dapat ijazah sanad, dan insyaAllah setiap jamaah memiliki mut ini. Kami mohon diberikan nama lengkap biar kami masukin dalam ijazah. Cita-cita saya semua jamaah bisa bergabung menjadi keluarga Nabi Muhammad dalam mud. Bukan keluarga keturunan ya, tapi keluarga mud. Karena ini disebutkan mud nabawi. Mud nabawi. Apa itu mud? Nanti saya sendiri menerima ijazah dari guru ke guru dan seterusnya sampai sahabat Rasulullah namanya Zaid ibn Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad berwudu, mandi menggunakan mud. Bahkan kami kalau masak, mengambil makanan atau mengambil beras atau mengambil apa saja selalu menggunakan mud.
sebagai takarnya. Jadi kita mau ambil terus baru kita masak. Termasuk buat zakat fitrah. Bisa buat zakat fitrah atau fidyah, bisa gunakan ini. Kalau 4 kali ini itu zakat fitrah 1 orang. 4 kali ini. Jadi isi beras sampai penuh. Walaupun ada yang tumbang tidak apa-apa, tapi semaksimalnya kita penuh, baru 4 kali sudah menjadi ukuran untuk zakat fitrah untuk 1 orang. 4 kali ini. Kalau Rasulullah berwudu, cukup 1 ini. Memang mungkin ibu-ibu membayangkan, kecil banget ini. Cukup nggak kita wudu? Cukup. Bahkan lebih daripada cukup. Kalau saya pribadi wudu, cukup separuh mud ini. Separuh mud ini saya cukup wudu. Kok bisa ya? Sudah terbiasa. Kalau ibu-ibu terbiasa, insya Allah bisa. Ini pertama, kita meniru Nabi Muhammad. Yang kedua, menghemati air. Karena Nabi SAW mengajarkan, jangan mubazzir air, walaupun anda wudu di atas sungai. Sungai mengalir, kita tak boleh mubazzir air. Walaupun sungai, banyak air. Sekarang kadang-kadang kita masuk masjid, melihat orang-orang wudu, semua bajunya basah. Begitu keluar, Pak, ini baru habis mandi atau habis wudu? Karena terlalu mubazzir air. Saya senang di Malaysia, ada beberapa masjid, air itu otomatis. Jadi kita begitu sentuh baki tangan, dia nyala. Kalau kita menjauh, kita mati airnya. Itu bagus sebenarnya. Kalau bisa dilakukan di seluruh, jalankan di seluruh masjid. Bahkan kalau boleh di seluruh rumah. Kita mau wudu, itu keluar, jauhkan tangan, mati airnya. Angkat, ambil sedikit, cuci muka, mati airnya. Angkat kakinya, cuci kakinya, keluarkan, mati airnya. Itu namanya hemati air terpaksa. Makanya belajar. Nanti ada videonya di YouTube, ada videonya cara praktis. Saya sudah buat video sama adik saya, Syekh Muhammad. Kita praktik wudu. Bagaimana cara wudu menggunakan mud. Setiap jamaah yang memiliki mud ini, insyaAllah kita mohon diberikan nama, biar saya buatkan sertifikat. Masing-masing jamaah akan dapat ijazah. Nanti namanya akan tersusun, insyaAllah bergabung dengan keluarga Nabi Muhammad SAW dalam mud. Kalau mandi, ada orang berkata, apalagi ibu-ibu, rambutnya panjang, terus pakai shampoo, pakai balsam, pakai apa, macam-macam. Pokoknya gimana ya cara, mana cukup ini mud buat kita mandi? Udah, begini. Karena Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ya Allah, berkahi sa' kami, berkahi mud kami. Supaya kita dapat berkahnya, ibu-ibu boleh mandi, bagi semua segala yang biasa dipakai, silahkan semua. Sudah pas ujungnya, habis sudah bersihkan sabunnya, sudah bersih semua, sudah ujungnya mau habis, ambil 4 kali ini air, siram. 4 kali. Buat apa? Supaya kita dapat keberkahan doa Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah saya di rumah punya 2. 1 buat minum, 1 buat wudu dan mandi. Setiap saya minum, saya selalu gunakan ini. Kalau minum panas, saya tumbahkan di sini, baru saya tumbahkan ke dalam gelas. Atau itu teh, atau kopi, atau apa saja. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan keberkahan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Paham? Mudah-mudahan menjadi salah satu usaha ikhtiar kita. Pertama, dapat sanad dan ijazah, dan sekaligus kita bisa praktik meniru Nabi Muhammad, walaupun hanya minimal dalam berwudu dan juga dalam mandi. Mudah-mudahan insyaAllah membawa berkah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah, agar kami mampu istiqamah di atas jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman,
wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Kumpulkanlah kami bersama hamba-hambamu yang saleh-saleh. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kami mohon, angkatlah derajat kami agar kami mampu mencintaimu setulus hati kami, mencintai agamamu, mencintai Rasulmu, mencintai Al-Quran, mencintai semua hamba-hamba yang saleh-saleh. Ya Allah, jadikan cintaan ini mengantarkan kami bahagia selamat dunia akhirat, mengantarkan kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mengantarkan kami memperoleh derajat yang tertinggi dalam surga-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami, tutupilah aib-aib kami, dosa di masa lalu maupun dosa di saat sekarang. Kami mohon diampuni dan dihapuskan. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, sayangilah mereka, karena kami tidak mampu dan tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Anugerahkan kepada orang tua kami kemuliaan di sisimu dunia akhirat. Anugerahkan kepada kami keturunan anak dan cucu saleh-saleh, anak dan cucu penghafal Al-Quran. Anugerahkan kepada kami suami yang mampu memimpin kami dalam agama, yang mampu membawa kami menjadi wanita yang takwa, wanita yang salih, mampu menjadi imam yang bertanggung jawab. Birahmatika ya arhamar rahim. Anugerahkan ya Allah kepada kami rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia selamat dunia akhirat. اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Jadikan pertemuan ini membawa ilmu bermanfaat bagi kami. Berikan kepada kami kemampuan istiqamah untuk mengamalkan. Ya Allah, atas izin-Mu, kami bersama-sama kumpul di Masjid Bani Umar ini. Berilah kepada kami ya Allah anugerah-Mu untuk bersama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.